Sekarang ini kan lagi rame mengenai vonis hakim terhadap salah satu koruptor, ya saya bilangnya salah satu, karena memang yang terlibat pada kasus ini tuh sebenarnya banyak, bukan hanya terdakwa tapi ada beberapa gitu. Nah, yang lagi rame sekarang dikomentari sama netizen yang ada di Indonesia ini adalah vonis hakim yang dianggap sangat ringan sekali gitu ya, dengan kerugian negara yang ditimbulkan sekitar 300 triliun rupiah. Tentu ini adalah uang yang sangat tidak sedikit gitu ya, apalagi bagi kalangan menengah ke bawah yang ada di Indonesia. Mungkin melihat uang 300 triliun ini adalah kemustahilan gitu ya, selama negara belum bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada gitu. Nah, baik teman-teman semua, saya di sini tidak akan mengomentari vonis hakim yang semuanya setuju, semuanya sepakat bahwa ini sangat-sangat ringan sekali. Bahkan banyak sekali influencer, youtuber yang menjadikan ini bahan konten mereka, memberikan tawaran kepada netizen, mau tidak kalian dapat uang 5 triliun seperti Deddy Corbuzier gitu kan, atau yang lainnya dapat uang 1 triliun atau 300 triliun bahkan, dengan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Nah, saya yakin di Indonesia banyak yang mau itu gitu kan, karena memang mencari pekerjaan sekarang susah gitu, bisnis juga memang lagi seperti ini, maka tawaran di penjara 6,5 tahun dengan diberikan uang senilai 300 triliun ini pasti banyak yang mau. Tapi banyak juga yang gak mau pasti ya, karena sekali lagi teman-teman semua, uang ini kan bukan segalanya. Manusia kan butuh kebebasan, butuh dihargai, dan butuh hal-hal lain gitu ya. Kalau saya pribadi ditanya mau nggak dikasih uang 300 triliun tapi di penjara 6,5 tahun, saya bilang saya nggak mau teman-teman, saya nggak mau. Walaupun memang saya bukan orang yang kaya seperti teman-teman semua, tapi saya tidak akan mau menukar kebebasan saya dengan uang 300 triliun gitu ya. Banyaklah hal yang jauh lebih penting gitu daripada uang 300 triliun. Oke, pada kesempatan ini saya tidak akan mengomentari vonis hakim karena memang itu adalah ranahnya hakim, ataupun tidak akan mengomentari kerugian 300 triliun yang ditimbulkan dari kasus timah ini teman-teman semua. Tapi yang ingin saya bahas adalah bagaimana ternyata negara kita ini adalah negara yang super kaya. Dari satu kasus timah saja, potensi kerugian negara bisa mencapai 300 triliun. Ini baru di satu provinsi, satu jenis sumber daya alam yaitu timah saja. Potensi kerugian negara sudah mencapai 300
triliun rupiah. Nah, berarti kalau potensi ini dimaksimalkan, sumber daya alam ini dikelola dengan benar, dengan baik, maka kemungkinan negara akan mendapatkan keuntungan setara 300 triliun rupiah dari satu jenis hasil sumber daya alam, yaitu timah, dari satu provinsi. Nah, jadi silahkan teman-teman bayangkan oleh teman-teman semua, apabila negara Indonesia ini dikelola dengan baik, dikelola dengan benar, berapa potensi pendapatan negara yang akan didapatkan gitu. Dari nikel, dari emas, dari minyak bumi, dari ya banyak gitu ya. Banyak lah, kalau disebutkan tuh banyak sekali gitu. Di satu provinsi itu bisa berbagai macam sumber daya alam gitu. Bukan hanya timah ya. Gitu. Kali 38 provinsi. Kalau misalkan satu provinsi bisa menghasilkan 100 triliun kali 38 provinsi, berarti sudah ada 3.800 triliun teman-teman semua. Kayaknya kalau dapat keuntungan segitu, rakyat Indonesia akan menjadi rakyat yang paling makmur di dunia. Tidak akan ada lagi yang kerja ke Jepang ya, jadi tenaga kerja migran. Tidak akan ada lagi orang yang migran di Indonesia karena memang mikirin hutang yang semakin hari semakin menumpuk, pekerjaan semakin hari semakin sulit. Kalau sumber daya alam ini bisa dikelola dengan benar gitu teman-teman semua. Jadi mari, ini adalah sebuah renungan untuk kita semua sebagai generasi bangsa yang mungkin masih memiliki kecintaan terhadap negaranya. Satu provinsi dengan satu jenis sumber daya alam saja sudah bisa menghasilkan potensi kerugian ya, yang berarti itu adalah potensi keuntungan juga kan kalau dikelola dengan benar, sekitar 300 triliun rupiah. Nah, ini ada 38 provinsi yang kalau dikelola, sekali lagi 100 triliun saja satu provinsi, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan sekitar 3.800 triliun rupiah. Tentu ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Mari semua orang yang sekarang mungkin memiliki kesempatan untuk bisa memajukan negara Indonesia lewat kekuasaannya, lewat popularitasnya, lewat kemampuan ekonominya, mari kita maksimalkan. Karena saya yakin Indonesia bisa menjadi negara maju. Kalian yang hari ini mungkin mati-matian ingin kerja ke luar negeri, kalau potensi alam, sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dikelola dengan benar, gak perlu kalian ke Jepang lagi, gak perlu kalian ke Jerman lagi, gak perlu kalian ke Kroasia, ke Polandia, ke Australia untuk bekerja, gak perlu. Kita akan menjadi negara yang jauh lebih kaya dari Dubai, jauh lebih kaya dari Uni Emirat Arab gitu ya, kalau
sumber daya alam yang ada di negara kita dikelola dengan baik, dikelola dengan benar gitu. Mungkin itu saja sedikit sharing ya teman-teman. Mari kita berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang kita mampu. Stop mengeluh, stop saling menyalahkan. Yang terpenting sekarang adalah kita harus berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih.